Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Diansa Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unila. Saya Selma Jalan Sajida, mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Perkenalkan, nama saya Nela Patricia Ginting. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Di sini, saya dan teman-teman tim saya akan menjelaskan tentang analisis rekomendasi saham pada emiten IRA atau PT Itama Rayonara. PT Itama Rayonara didirikan pada tanggal 30 November tahun 1988 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Itama Rayonara Tbk yaitu PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,75% dan PT Neomedik Jaya sebesar 5,25%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan IRA adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Saat ini kegiatan usaha utama IRA adalah bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan. Perusahaan mendistribusikan produk-produk dari beberapa prinsipal besar, yaitu One Jack Auto Disable, Strengths atau disebut ADS, berikutnya adalah Abbott Diagnostic, dan Terumo BCT. Pada tanggal 30 September 2019, IRA memperoleh pernyataan efektif Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IRA dengan IPO kepada masyarakat sebanyak 400 juta saham. Dengan nilai nominal Rp50 per saham dengan harga penawaran Rp374 per saham. Adapun segmen bisnis dari IRA sendiri adalah bergerak dalam bidang distribusi. Adapun kegiatan distribusi di sini adalah distribusi alat kesehatan dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Berikutnya adalah strategi perusahaan. Adapun strategi perusahaan yang dilakukan adalah yang pertama melakukan diversifikasi bisnis. Itama Rayonara akan mulai melakukan diversifikasi bisnis secara konsisten dengan memperluas produk kesehatan. Hal tersebut dibarengi dengan berjalannya proses transformasi, sehingga tidak hanya sebagai distributor, melainkan juga sebagai produsen pelayanan kesehatan. Yang berikutnya adalah menetapkan belanja modal atau capital expenditure. Itama Rayonara menetapkan belanja modal pada tahun 2021 sebesar 250-300 miliar untuk tahun 2021. Investment highlight, kami melakukan riset investasi terhadap Itama Rayonara Tbk dengan hasil rekomendasi buy. Dalam investasi jangka menengah, analisa kami berdasarkan analisis teknikal, fundamental, dan juga dari beberapa sumber terkait. Selain itu juga, produk yang dihasilkan Itama Rayonara merupakan produk yang dibutuhkan di masa saat ini. Analisis teknikal, sepanjang tahun 2020, saham IRA sempat tidak mengalami kenaikan, tetapi ketika memasuki awal tahun 2021, saham IRA mulai mengalami kenaikan yang cukup baik. Walaupun jika dibandingkan dengan kimia farma, yaitu KF, saham KF lebih baik jika dibandingkan saham IRA, karena saham KF di tahun 2020 tetap mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun tidak melejit. Terlepas dari itu, saham IRA dan saham KF sama-sama mengalami peningkatan dan puncaknya di tanggal 12 Januari 2021. Efek pandemi COVID-19 pada tahun 2020, harga saham IRA menyentuh batas auto reject bawah karena telah turun sedalam 6,75% dalam sehari. Kebetulan atau tidak, penurunan harga saham IRA mengalami ARB atau auto reject bawah ini justru terjadi bersamaan dengan vaksinasi perdana COVID-19 terhadap Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Harga saham IRA mengalami lonjakan pesat pada tanggal 4 Januari 2021 lalu. Selama sepekan terakhir, saham produsen jarum suntik ini telah mengalami ARA auto reject atas sampai 3 kali. Setelah 2 kali mengalami auto reject atas, otoritas bursa mengumumkan status Initial Market Activity terhadap IRA. Itama Rayonara merupakan produsen jarum suntik terbesar di Indonesia bahkan ASEAN. Mungkin karena itulah ketika program vaksinasi COVID-19 mendekat,
Di kenyataan, harga saham IRA juga semakin mendaki. Di luar sentimen yang mungkin mewarnai pergerakan saham IRA berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Manajemen perusahaan pembuat alat kesehatan ini yakin pendapatan mereka bakal meningkat pesat pada tahun 2021 ini. Perseroan menargetkan total penjualan dan laba bersih tahun 2021 mampu tumbuh 80% hingga 100% dibanding tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu tentang tinjauan makroekonomi, tinjauan industri, dan posisi persaingan. Poin pertama yaitu tinjauan makroekonomi. 1. Berkah vaksin COVID-19 untuk emiten jarum suntik. Pengujian klinis fase 3 vaksin virus corona di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 memberi harapan akan segera berakhirnya pandemi. Kondisi ini mendatangkan potensi cuan yang besar bagi produsen alat medis, termasuk distributor alat medis pendukung seperti perusahaan jarum suntik sekali pakai. Salah satu emiten yang diuntungkan adalah PT Itama Rano Raya Tbk atau IRA. Emiten alat kesehatan ini mendekap kontrak pengadaan jarum suntik Auto Disable Seniors atau ADS senilai 132 miliar rupiah. Selain dengan adanya kontrak kerjasama jarum suntik, pergerakan harga saham IRA juga ditopang dengan pengadaan alat tes swab antigen. Namun, euforia dari kedatangan vaksin ini terhadap pasar saham hanya berlangsung sementara. Dan jangka panjangnya akan terasa secara bertahap ketika program vaksinasi berjalan dengan baik. Walaupun begitu, kinerja emiten saham farmasi masih memiliki peluang peningkatan penjualan produk yang tinggi, mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Yang kedua yaitu PPKM darurat diperpanjang, pemulihan ekonomi tertekan. Pemberlakuan PPKM menjadi opsi bagi pemerintah untuk menekan angka kasus harian COVID-19. Khususnya virus varian baru yaitu varian Delta, yang pada awalnya PPKM darurat hanya akan diterapkan dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021 diperpanjang. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan selama 4-6 minggu ke depan. Tingkat konsumsi masyarakat akan melambat sehingga pemulihan ekonomi akan tertahan, sebab konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak ekonomi terbesar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu dari tinjauan industri. Emiten alat kesehatan berpotensi untung di masa vaksinasi COVID-19. PT Itama Rano Raya Tbk atau IRA yang memproduksi jarum suntik telah mengalami peningkatan pendapatan selama pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, perusahaan IRA kebanjiran pesanan dari pemerintah. Direktur Utama IRA, Heru Firdausi Syarif, beroptimis bahwa baik produk non-elektromedik maupun produk in vitro seperti swab antigen, mesin plasma, dan USG masih akan tumbuh bagus. Perusahaan IRA juga memiliki produk baru yaitu Avimek yang akan mulai dipasarkan. Poin ketiga yaitu posisi persaingan, yaitu persaingan saham emiten farmasi di awal perdagangan bulan Juli 2021. Di tengah kenaikan IHSG di level 6027, mayoritas saham-saham emiten farmasi melaju di zona hijau. Saham emiten yang bergerak sebagai produsen alat swab antigen tes IRA menjadi emiten yang paling melesat, yakni 8,8% ke Rp1.940 per saham. Sementara di sisi lain, saham emiten plat merah yaitu KAEOK juga melonjak 5,41% ke Rp3.310 per saham. Dengan begitu, emiten IRA masih menduduki peringkat paling tinggi dari beberapa saham emiten farmasi lainnya. Berdasarkan analisis keuangan, dari periode Maret 2020 sampai Maret 2021, pertumbuhan penjualan, laba kotor, dan laba bersih mengalami peningkatan. Dalam analisis rentabilitas, rasio NPM dan ROE juga mengalami peningkatan. Dalam analisis struktur modal, rasio likuiditas mengalami peningkatan, sedangkan rasio DER mengalami penurunan. Dalam analisis arus kas penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, yang menunjukkan positif, yang berarti perusahaan memiliki keuangan yang sehat.
Dari hasil yang diperoleh di atas dapat disimpulkan perusahaan memiliki keuangan yang baik. Jika dilihat dari valuasi, metode valuasi digunakan DCF, FCF, komposisi proporsi ekuitas 87% dan proporsi liabilitas sebesar 13%. Jika dilihat dari valuasi DCF, FCFF memperoleh target price sebesar 2.416 per lembar saham dengan potensi downside sebesar minus 20,00%. Sekianlah presentasi dari tim kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.